Prince George kehilangan pengasuhnya setelah bekerja selama 9 tahun, dan tak ada yang menyangka hal itu. Maria Teresa Teran Baralo bukan sekadar pengasuh, ia telah menjadi bagian keluarga. Mengapa ia tiba-tiba diberhentikan? Dan apa yang dilakukan Pangeran George sesudahnya? Kejadian ini mengejutkan semua orang, memicu spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu istana. Pada Maret 2014, ketika Pangeran George baru berumur 8 bulan dan mulai merangkak, dunia begitu terpikat padanya. Pada saat yang bersamaan, Pangeran William dan Kate sedang bersiap untuk tur kerajaan ke Australia dan Selandia Baru, perjalanan pertama mereka bersama bayi George. Mereka membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya sepenuhnya untuk merawatnya, hingga mereka menemukan Maria Teresa Turion Baralo. Maria lahir di Spanyol dan menempuh pelatihan di Norland College, Inggris. Norland terkenal karena mengajarkan lebih dari sekadar perawatan dasar anak. Para pengasuhnya dilatih menghadapi situasi berbahaya, termasuk seni bela diri dan teknik mengemudi darurat. Mereka adalah pengasuh paling eksklusif dan terlatih di dunia dengan kemampuan pertahanan diri, mengemudi dalam keadaan krisis, bahkan keterampilan kuliner yang tinggi. Keistimewaan Maria terletak pada sikapnya yang sangat privat, tidak pernah berbicara dengan media, selalu menundukkan kepala, dan fokus pada pekerjaannya. Inilah yang sangat dibutuhkan oleh keluarga kerajaan, seseorang yang tetap berada di luar sorotan dan melindungi privasi anak-anaknya. Maria bergabung dengan keluarga kerajaan pada Maret 2014, ikut dalam tur tersebut, dan sejak saat itu menjadi bagian dari rutinitas harian George. Ia juga merawat Putri Charlotte dan Pangeran Louis. Seringkali tampak mengantar anak-anak ke sekolah atau membantu mereka di acara publik, selalu mengenakan seragam Norland berwarna coklat yang khas. Selama 9 tahun, Maria menjadi sosok yang stabil dalam rumah tangga kerajaan, memberi anak-anak rasa kehidupan yang normal meski di tengah hiruk-pikuk dan sorotan kamera. Ia melindungi mereka, memberikan kasih sayang, dan mendukung ketika orang tua mereka sibuk dengan tugas kerajaan. Namun kini, setelah 9 tahun bersama, Maria menghilang tanpa penjelasan dari istana. Kejutan semakin bertambah ketika tindakan Pangeran George setelah kepergian Maria membuat publik terkejut. Perpisahan ini terasa berbeda dan banyak yang masih berusaha mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Selama masa-masa awal George, Maria menjalankan rutinitas sederhana yang membantu anak itu merasa tenang dan aman. Pagi dimulai dengan sarapan, diikuti waktu bermain, tidur siang, jalan-jalan, dan cerita sebelum tidur. Konsistensi ini memberikan George rasa nyaman yang kuat. Di tengah kesibukan keluarga kerajaan, Maria menjaga ketenangan dan kestabilan, menciptakan ruang bagi George untuk bersantai seperti anak biasa. Salah satu momen paling manis terjadi ketika George berkata kata pertamanya, memanggil Maria dengan sebutan Baba. Kata sederhana itu menunjukkan betapa besar kepercayaan dirinya kepada Maria. Maria, yang berbicara bahasa Spanyol sejak awal, menyanyikan lagu-lagu lembut dalam bahasa Spanyol dan mengajarkan beberapa kata kepada George. Seiring waktu, George mulai mengulangi kata-kata tersebut, mengucapkan frasa-frasa pendek yang hanya dimengerti oleh Maria. Bahasa rahasia ini mempererat ikatan mereka, memberi George rasa aman saat lelah atau malu. Ketika acara-acara besar terasa terlalu bising, Maria selalu berada di dekatnya, membantu menjaga ketenangannya. Di publik, Maria sering terlihat berada di latar belakang, tenang dan fokus pada anak-anak. Kehadirannya yang hampir tak tampak memberi George kepercayaan diri, karena ia selalu tahu Maria ada di dekatnya. Ikatan mereka tumbuh kuat setiap tahunnya, dengan Maria membantu dalam hal-hal sederhana seperti mengikat sepatu atau menghapus air mata, hingga memberikan rasa keamanan yang lebih besar dalam dunia yang bergerak cepat. Menjadi pengasuh bagi anak kerajaan tidaklah mudah. Aturan ketat, jadwal padat, dan sorotan publik menjadi bagian sehari-hari. Namun, berkat kerja keras, Maria Teresa Turion Baralo, George tetap dapat menikmati masa kecil yang normal. Bermain, memiliki waktu tenang, dan tumbuh seperti anak lain. Maria memastikan hari-harinya teratur, makan pada waktu yang sama, bermain di tempat aman, dan mendengarkan cerita sebelum tidur, sehingga meski berada di luar istana, rumah mereka selalu terasa stabil. Maria membantu George memahami perasaannya. Bila ia sedih atau marah, Maria berbicara dengan lembut, mengajarkannya cara tetap tenang dan bersikap baik. Pelajaran-pelajaran awal ini menjadikannya anak yang penuh kepedulian. Maria juga membawa latar belakangnya ke dunia George. Ia lahir di Spanyol, berbicara dalam bahasa Spanyol, dan mengajarkan kata-kata kecil serta menyanyikan lagu-lagu dari negerinya.
Dengan cara yang tenang, ia memperkenalkan budaya baru yang membuka wawasan George tentang kehidupan di luar istana. Momen-momen sederhana ini memiliki arti yang dalam, memberi George sesuatu yang berbeda dari tradisi kerajaan. Pada acara-acara publik, Maria selalu berada di sampingnya, siap membantu hal-hal kecil dan memberi dukungan diam. Orang-orang biasanya melihatnya di latar belakang, tenang dan tidak mencari sorotan. Fokusnya pada George memastikan ia merasa kuat dan siap. Kehidupan keluarga kerajaan memang serba cepat, penuh tugas dan pengawasan, namun kehadiran Maria memberi George awal yang damai, menyeimbangkan antara kehidupan istana dan dunia nyata. Seiring George tumbuh menjadi remaja, Maria Teresa Turion Boralo tetap setia. Ia hadir pada langkah pertama, kata pertama, bahkan hari pertama sekolahnya. Ia menyemangati, menenangkan, serta memberi dukungan pada setiap momen penting. Mereka berbagi tradisi kecil tiap hari, membaca cerita sebelum tidur, berjalan-jalan di kebun, dan menyanyikan lagu lembut saat tidur siang. Kebiasaan ini memberi George rasa aman dan cinta. Maria mengajarkan George untuk bersikap penyayang, menghormati orang lain, serta mengungkapkan perasaan dengan cara sederhana. Ia juga membantu George membangun rasa percaya diri. Bila ragu, kehadiran Maria dengan suara tenang dan sentuhan lembut membuatnya merasa kuat. Ia mengajarkan cara meminta maaf, menunggu giliran, dan bangga pada diri sendiri. Senyum Maria saat George berhasil dan kesabaran saat ia kesulitan menjadi sumber kekuatan bagi George. Di tempat umum, Maria tetap berada di belakang, selalu siap membantu. Kehadirannya memberi George ketenangan di tengah keramaian acara kerajaan. Selama tahun-tahun itu, Maria membangun dasar yang kuat bagi George, kebijaksanaan, ketenangan, dan empati, yang menemaninya menjadi anak lelaki yang penuh pemikiran. Namun, pada awal 2024, George telah memasuki masa remaja. Ia tidak lagi membutuhkan bantuan setiap detik. Kebutuhan dan peranannya dalam keluarga kerajaan berkembang. William dan Catherine mengadakan perbincangan tenang dengan Maria, mengucapkan terima kasih atas segala dedikasinya. Mereka mengenang kenangan indah bersama Maria, memberi penghormatan mendalam. Perpisahan mereka bersifat pribadi, tanpa sorotan media. George memberi Maria sebuah hadiah kecil, sebuah gambar atau surat yang penuh kehangatan. Maria meninggalkan istana melalui pintu belakang, tanpa foto atau perayaan besar, melanjutkan cara hidupnya yang tenang. Meskipun kepergiannya menandai akhir bab khusus, kenangan dan ajaran Maria tetap hidup dalam hati George, tidak akan pernah pudar. Setelah meninggalkan istana pada awal 2024, Maria Teresa Turion Boralo memulai kehidupan baru, yang tenang. Ia pindah ke sebuah apartemen kecil di West London. Tempat itu terasa nyaman dan damai, memberi ruang baginya untuk beristirahat serta menikmati hidup dengan kecepatan sendiri. Setelah bertahun-tahun hidup dalam dunia kerajaan, suasana yang lebih lambat ini terasa menenangkan dan aman. Maria memilih menjadi pribadi yang tertutup. Ia tidak pernah berbicara dengan pers, tidak membagikan cerita, maupun memberi wawancara. Keheningan itu mencerminkan rasa hormat mendalamnya kepada keluarga kerajaan. Meskipun tugasnya telah berakhir, kesetiaannya tetap sama. Untuk sementara, Maria menghilang dari sorotan. Namun ketika Pangeran George memulai tur solo pertamanya, Maria kembali untuk sementara waktu. Perjalanan itu penting, dan kehadirannya membuat George merasa lebih tenang. Ia memberikan dukungan diam-diam selama hari-hari sibuk. Setelah tur selesai, Maria kembali ke kehidupan sehari-hariannya. Maria juga meluncurkan sebuah inisiatif bernama Program Tangan Henning. Program ini membantu nani-neni lain yang merawat anak-anak di mata publik. Ia membagikan pengetahuan yang diperoleh selama bertahun-tahun bersama keluarga kerajaan. Program tersebut mengajarkan cara tetap tenang, memberikan dukungan di saat-saat sulit, dan merawat anak-anak yang berada di bawah tekanan. Maria menjaga program ini tetap kecil dan sederhana. Tujuan utamanya adalah membantu, bukan menarik perhatian. Nama Tangan Henning berasal dari pelatihan awalnya, mengingatkan para neni untuk tetap lembut dan stabil. Maria menggunakan keterampilan yang sama saat merawat George, dan kini ia ingin orang lain juga mempelajarinya. Hari-hari Maria dipenuhi kedamaian, membaca buku, berjalan di taman, dan fokus membantu orang lain. Dunia hidupnya menjadi lebih kecil, namun syarat makna. Babak kerajaan telah usai, tetapi ia menemukan tujuan baru. Walaupun tidak lagi tinggal di istana, perawatan yang ia berikan meninggalkan jejak yang bertahan lama. Pangeran George tumbuh dengan cinta dan dukungan Maria, membawa pelajaran itu saat ia mengambil tanggung jawab baru. Maria mungkin telah meninggalkan
kehidupan kerajaan, tetapi sebagian dirinya tetap dekat. Kasih sayang, kebaikan, dan kekuatan tenangnya tetap hidup di hati sang pangeran muda yang pernah ia peluk. Setelah Maria Teresa Turion Baralo meninggalkan istana, suasana mulai berubah. Ritme tenang yang ia pertahankan selama bertahun-tahun mulai bergeser. Staf baru datang dengan metode yang berbeda. Cara mereka menangani situasi tidak sama dengan gaya lembut dan tenang Maria. Pangeran George memperhatikan perubahan ini. Ia kini lebih dewasa dan mulai mengambil peran publik, namun meski ada wajah-wajah baru di sekelilingnya, beberapa kebiasaan tetap ada, menunjukkan betapa besar pengaruh Maria dalam masa mudanya. Salah satu tanda kecil yang menonjol adalah buku catatan kulit coklat yang sering dibawa George. Buku itu merupakan hadiah Maria sebelum ia pergi. Ia menyuruh George menuliskan pemikiran, perasaan, dan ide-ide. George menyimpan buku itu selama hari-hari sibuk dan acara kerajaan. Orang-orang di sekitarnya menyebutkan bahwa ia kadangkala mengeluarkannya dengan tenang dan membolak-bolak halaman. Hal itu memberinya rasa damai, seolah-olah Maria masih membimbingnya secara halus. George juga menunjukkan kebaikan dan rasa hormat dalam banyak momen. Saat bertemu anak-anak atau berbicara dengan orang lain, ia mendengarkan dengan baik dan tetap tenang, ciri-ciri yang dibangun Maria selama masa kecilnya. Pelajaran Maria tetap bersamanya meski ia tidak lagi berada di sampingnya. George tumbuh menjadi pangeran muda yang berpikir matang dan stabil. Ia mulai menangani sorotan publik dengan lebih mudah. Di balik layar, ia membantu saudara-saudaranya dan bersikap sopan kepada orang di sekitarnya. Tindakan-tindakan kecil ini memperlihatkan fondasi kuat yang dibangun Maria. Meskipun ia tak lagi melangkah di lorong istana, jejaknya tetap ada. Cara bicara yang tenang, kata-kata lembut, dan perawatan yang stabil hidup melalui George. Dunia melihat pangeran muda yang berkembang menjadi peranannya dengan kekuatan dan hati, dan beberapa orang menyadari alasannya. Orang-orang terdekatnya mengingat dari mana semuanya bermula. Dari seorang neni yang baik hati, tangan yang stabil, dan kasih yang membentuk tahun-tahun awalnya. George belajar hidup tanpa Maria, namun ia tidak menyadari bahwa Maria akan kembali dalam hidupnya segera. Warisan abadi Maria tetap hidup. Maria Teresa Turion Baralo mungkin telah meninggalkan istana, tetapi pengaruhnya tak pernah pergi. Tahun-tahun yang ia habiskan membesarkan Pangeran George membentuk raja muda yang ia menjadi saat ini. Suara tenangnya, cara lembutnya, dan kehadiran stabilnya meninggalkan jejak mendalam di hatinya. George tumbuh dengan pelajaran sederhana yang terus membimbingnya, bersikap baik, tetap tenang, mendengarkan dengan baik, dan memperlakukan orang dengan kasih. Nilai-nilai itu menjadi bagian dari dirinya. Ketika ia tersenyum pada anak-anak selama acara kerajaan, atau membantu adik-adiknya tanpa diminta, orang melihat kekuatan tenang yang diberikan Maria. Walaupun Maria tidak lagi di sisinya, kehadirannya masih terasa dekat, seperti gema tenang di latar belakang, cara ia melipat tangan saat mendengarkan, ketenangan saat menghadapi situasi stres, serta kata-kata lembutnya ketika bertemu orang lain. Semua hal kecil ini mengingatkan orang pada sentuhan lembut Maria. George masih membawa buku catatan kulit coklat yang diberikan Maria. Ia menyimpan pemikiran, kenangan, dan mungkin pelajaran darinya. Hadiah sederhana ini sangat berarti, ia membuat Maria tetap dekat meski berada jauh. Maria tidak berhenti setelah membantu George. Melalui program Quiet Hands, ia mulai melatih pengasuh-pengasuh lain, membagikan pengalaman yang diperolehnya selama bertahun-tahun melayani keluarga kerajaan. Tujuannya bukan untuk menjadi terkenal, melainkan agar anak-anak merasa aman dan dicintai seperti yang ia lakukan untuk George. Banyak keluarga mengucapkan terima kasih atas ketenangan yang dibawanya ke rumah mereka. Warisannya tidak bersuara, keras atau megah. Ia hidup dalam momen-momen lembut, tindakan-tindakan baik, dan kekuatan tenang yang ia bagikan kepada orang lain. Pelajaran-pelajaran Maria terus berlanjut lewat George. Setiap pengasuh yang ia latih mewarisi perhatiannya. Meskipun bab Maria di istana telah berakhir, ceritanya masih berlanjut. Kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan tenangnya terus membentuk kehidupan hari ini. Bagi Pangeran George, suaranya akan selalu menuntunnya melewati kebisingan, satu langkah, tenang demi langkah tenang. Pekerjaan tenangnya mengubah hidup di mana-mana, namun kejutan terbesar masih menanti. Pangeran George dilahirkan pada 22 Juli tahun 2013 oleh Pangeran William dan Catherine, pangeran serta putri Wales. Sejak kedatangan pertama kali, dunia memantau dengan saksama. Sebagai anak pertama calon raja, George menjadi kedua dalam urutan suksesi tahta Inggris, tepat di belakang ayahnya. Kelahirannya menandai dimulainya generasi kerajaan baru dan membawa kebahagiaan besar bagi keluarga kerajaan.
Tumbuh dalam sorotan publik tidaklah mudah, terutama bagi seseorang yang kelak akan mengenakan mahkota. George sudah mulai menjalankan tugas-tugas kerajaan kecil, muncul di acara publik, dan belajar menampilkan diri dengan anggun. Orang tuanya juga berusaha keras agar ia memiliki masa kanak-kanak yang normal, dipenuhi sekolah, bermain, dan waktu bersama keluarga. Banyak pertumbuhan stabil George berasal dari perawatan awal yang diberikan oleh Maria Teresa Turion Baralo. Bimbingan tenangnya, rutinitas yang kuat, dan dukungan emosionalnya memberikan fondasi yang kokoh. Ia membantu membentuk sifat-sifat George, kebaikan, kesabaran, dan kepercayaan diri tenang yang akan sangat berguna bagi seorang calon raja di masa depan. Dengan bantuannya, George kini berdiri di atas landasan yang kuat. Saat ia terus tumbuh, ia membawa pelajaran-pelajaran yang diberikan Maria, siap memimpin dengan hati dan kekuatan. Kisah Maria mungkin tetap tenang, tetapi jejaknya pada keluarga, kerajaan jelas. Perhatiannya membantu membentuk raja masa depan.